cerita apa? Podcast apa? Podcast horor. Ya. Jadi gini, ada cerita dari temen aku, namanya Johan. Dia supir taksi online. Jadi suatu cerita dia itu biasanya sih narik siang ya. Cuman entah kenapa dia mungkin kalau siang agak sepi, makanya dia narik malam kali ya. Nah, sekalinya malam dia mulai start awal tuh dari jam 9 dari jam 7 malam habis isya ya. Nah itu normal seperti biasa ya kan. Nah kejadiannya itu pas jam 12 malam dia dapat orderan dari namanya Cindy dan minta dijemputnya di stasiun MRT Lebak Bulus dan diantarnya ke daerah Krukut Beji Depok. Oke, akhirnya langsung diambil sama Johan, terus dia langsung menuju ke titik jemput. Pas sudah di titik jemput, si Johan langsung telepon ke si penumpang ini, Cindy ini. Telepon, halo Mbak Cindy, ya saya Johan, saya udah di titik jemput. Nunggu agak lama juga katanya dia. Ada kali sekitar 10 menit dia nunggu, terus dia chat lagi, terus dia telepon. Dia angkat, tapi nggak ada suaranya. Cuman terakhir bilang iya. Setiap ditelepon lagi, si Mbak Cindy ini selalu bilang, ngucapin kalimatnya iya. Nah nggak lama kemudian ada yang ketok-ketok, dibuka jendelanya. Kata si Johan tuh katanya ceweknya cantik banget, cantik putih, mukanya putih katanya. Cantik cuman kayak orang sedih gitu lihat mukanya itu. Ini aku kayak mikir tuh kayak hantu Thailand yang nih cewek cantik, mukanya tuh cantik tuh, dibuka habis itu mukanya tuh cantik, badannya tuh cantik, tapi kakinya tuh ular. Jadi dia tuh setengah manusia setengah ular. Enggak. Ini pas dibuka jendela, Johan bilang, "Oh, sini ya. Silakan masuk, Mbak." Iya, katanya. Terus buka pintu, duduklah dia. Pas dia masuk ke mobil, sumpah tuh wangi banget nih, kayak pakai parfum gitu kan. Wangi itu nyegerin banget, kayak wangi kayak melati, tapi bukan melati gitu, apa ya, pokoknya seger banget wanginya gitu ya, fresh gitu. Waduh, enak banget nih penumpang kayak gini. Nah ini Johan langsung klik aplikasinya, langsung di jalan lah lewat Cinere. Habis lewat Cinere Mall kan jam 12 malam ya, dia lewat katanya lewat itu PLN, jalan PLN, komplek PLN katanya, motong lewat situ katanya. Nah si Johan sih sebenarnya dia tahu jalannya mendingan lewat Gandul gitu kan. Cuman kenapa si mbaknya minta nyuruh lewat PLN. Akhirnya karena dia penumpangnya mau lewat situ, ya udah Johan ngikutin lah ya kan, belok kiri langsung ke komplek PLN. Nah di situ di komplek PLN sepi banget bro, sepi, sumpah sepi kan. Sepi banget, gak ada motor lewat, gak ada yang lalu lalang. Tapi ada rumah ada, lampu-lampu nyala, cuman kayak sepi gitu, gak ada kendaraan lain. Nah akhirnya lewat, Johan masuk lah. Nah yang anehnya itu, si penumpang itu minta masuk gerbang ke kanan ke komplek PLN. Setahu Johan kan itu di portal ya, tapi si mbaknya minta, mas belok kanan ya katanya gitu. Akhirnya Johan nurut lah, itu kan dia mungkin rumahnya deket situ kali, makanya dia minta motong lewat situ. Akhirnya masuklah komplek PLN.
ada security. Kemana pak? Katanya, ini mas ngedrop penumpang. Oh, nah ini securitynya tuh melongok gitu ya kan, tapi dia ya udah melewat aja kan. Pas ada pertigaan yang mau belok ke kiri, nah di situ si Mbak Cindy minta berhenti. Mas di sini aja. Loh, ini titiknya masih jauh mbak? Enggak apa-apa, saya di sini aja. Di situ pohon dia pohon apa? Di situ akhirnya si mbaknya turun lah di situ di rumah. Rumahnya itu bentuknya kayak kastil, warnanya merah gitu. Kirain ada pohon-pohonan gitu. Aku sih ya si Johan sih nggak curiga ya, akhirnya dia turun lah. Terus ngasih duit tunai, ngasih cash kalau nggak salah 25.000. Oke. Akhirnya yaudah oke turun, terus gue balik pak si Johannya muter balik gitu kan. Nah pas muter balik si Johan masih lihat tuh itu cewek masih berdiri di depan pagar rumah itu. Nggak ada gitu dia niat mencet bel gitu atau buka kotak-kotak kunci pagarnya gitu atau manggil-manggil orang gitu. Cuman diem aja berdiri di depan pagar itu. Akhirnya dia balik muter terus masuk lagi ke gerbang pos security. Akhirnya si Johan nanya lah sama pos security. Enggak, pos security-nya langsung nyamperin lagi. Terus Johan buka jendela katanya, terus ngomong, Pak makasih ya. Mas katanya, dia negor lah sih mas nurunin siapa katanya. Lah itu tadi penumpang di rumah yang kayak kastil itu pak, yang rumah merah. Oh mas lebih baik mas pulang deh katanya. Lah kenapa pak? Di rumah yang security yang rumah kastil merah itu nggak ada penghuninya mas. Hah? Nggak ada penghuninya? Iya, saya nurunin namanya Mbak Cindy pak. Ya mas mungkin lagi apes ya, karena tadi pas saya lihat mas menurunin penumpang, saya lihat di belakang ada siapa-siapa. Cuman saya udah tahu karena udah beberapa kali taksi online begini, makanya udah saya lepasin mas dulu. Saya biarin mas nurunin dulu, takutnya ntar dia kalau nggak mas turunin, mas diikutin sampai ke rumah mas. Apa sih? Kenapa? Almarhum. Iya, yang orang ya. Amin. Udah. Nih. Nah, terus kata security, aku tuh mikir dari tadi itu kayak makanya saya mas, tadi saya kaget mas mau nurunin penumpang mau ngedrop, tapi saya ngeliat di belakang nggak ada orang. Tapi saya biarin mas, karena udah beberapa kali ada supir taksi online juga sama kayak mas kejadiannya, tapi nggak sering. Makanya saya biarin mas nurunin dulu penumpangnya, biar mas nanti pulangnya kalau nggak di sampai tujuan takutnya diikutin sampai rumah. Oh gitu mas, jadi dia bayar ngasih cash 25.000. Pas aku belum lihat gitu. Oh gitu ya, astagfirullahaladzim, berarti saya kan ngantuk dong pak. Iya mas lagi apa saja, mendingan pulang aja mas, kata security-nya ngomong gitu. Akhirnya aku deg-degan, si John deg-degan banget kan. Akhirnya dia langsung keluar, langsung ke jalan raya Cinere, dan dia langsung mau pulang ke rumahnya, kebetulan di daerah Pasar Minggu. Nah, sepanjang jalan si Johan berpikir, astagfirullahaladzim, siapa ya, aduh ya Allah katanya. Terus tiba-tiba ada chatting message dari aplikasi Gojek ya. Terus ngechatnya itu bilang apa? Mas, saya masih di mobil. Astagfirullahaladzim. Langsung Johan berhenti di kios di mall, terus keluar dari mobilnya, terus dia langsung istighfar. Pas dibuka lagi aplikasinya, chatnya itu hilang, nggak ada.
Padahal jelas banget dia terima message dari penumpang yang tadi itu, katanya mas aku masih di mobil. Terus dia langsung ambil uang cashnya itu, ternyata uang itu daun. Akhirnya si Mas Johan langsung berdoa terus, terus masuk ke mobilnya lagi, terus jendelanya dia buka-bukain semuanya, dia nggak tutup, nggak pakai AC, terus jendela dibuka-bukain, terus dengerin nyalain YouTube, ngaji murotal, terus langsung dia pulang ke rumah. Nyampe rumah pas habis itu si Johannya kapok, dia nggak pernah mau yang namanya narik tengah malam lah. Ih, sedih banget. Oke guys, itu ceritanya dari Johan yang taksi online, kejadian dia kayak gitu. Nah, ceritanya bener apa enggak ya kita nggak tahu ya, cuman orang ini ceritanya ke saya kayak gitu. Mungkin nanti next acaranya lebih seru kalau kita langsung ngomong narasumbernya, nanti kita bikin podcastnya. Ini aku trial, mudah-mudahan kalian suka ceritanya. Oke, ketemu lagi sama Mister, namanya apa? Mister Olga. Udah sebutan nama asli aja. Mister Olga di cerita-cerita serem, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis setiap hari jam 9 malam. Gue bakal nyeritain cerita-cerita atau dari sumber. Ikutin terus, jangan lupa like dan subscribe dan komen ya. Makasih, assalamualaikum.